Salam semuanya, hari ini kita akan membahas tentang IDX High Dividend 20. Kalau misalnya kita lihat apa itu High Dividend 20, IDX High Dividend 20 atau dikenal juga sebagai indeks yang mengukur pergerakan harga 20 saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang memiliki mendistribusikan dividen tunai dalam 3 tahun terakhir dengan memiliki dividen yield yang dikatakan tinggi. Kalau kita lihat pergerakannya untuk indeks High Dividend 20 di Google, IDX High Dividend 20 untuk hari ini terpantau turun. Kalau misalnya kita lihat dalam waktu 1 tahun terakhir, harganya cenderung meningkat dari harga Rp472 pada tanggal 3 Januari 2022, kemudian hari ini tanggal 2 Januari 2023 sudah mencapai harga Rp553, mengalami kenaikan dalam 1 tahun terakhir sebesar 17,16%. Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir meningkat cuman tipis, hanya meningkat dari harga 477 ke harga 553, tidak terlalu tinggi. Kemudian yang kita bahas untuk IDX High Dividend 20 yaitu antara fresh book value, kemudian PER-nya atau price earning ratio, kemudian tentunya dividend yield di antara 20 saham yang tercatat dalam IDX High Dividend 20. Di antaranya saham-saham yang masuk dalam IDX High Dividend 20 ada Adira Dinamika Multifinance dari sektor finance, kemudian ada Ro Energi dari sektor materials, kemudian Aneka Tambang Persero sektor material, kemudian ada Astra International dari Mix Industri, kemudian ada 4 bank yaitu Bank Sentral Asia atau BCA, kemudian Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Mandiri. Kemudian ada Cheron Pokpen Indonesia dari Chemical Industry, kemudian Hexindo Adi Perkasa dari sektor trade, service and investment, kemudian HM Sampurna dan Indofood Susi Makmur dari sektor consumer goods, kemudian Indofood Susi Makmur, Indo Tambang Raya Megah, Kalbi Farma, Mitra Finastika Mustika, Tambang Batubara Bukit Asam, Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, kemudian Sarana Menara Nusantara, United Tractor, dan Unilever Indonesia. Yang pertama, jika kita lihat pergerakan harganya dari mulai saham yang kita sebutkan tadi, kita urutkan, kita bandingkan. Pertama, ini kita lihat, ini ada Adira Dinamika Multifinance, kemudian kita tambahkan ada Ro Energi, kemudian kita tambahkan Antam, ini sudah ada 2 ya, Adira Dinamika, Antam, kemudian ada Ro belum masuk, ada
Adaro Energi, salah, Adro Energi, kemudian Astra Internasional ASI, kemudian Bank BCA BBCA, Bank BNI BNI, kemudian Bank BRI BRI, Bank Mandiri BMRI, kemudian Ceren Pakpen Indonesia CPIN, kemudian Hexindua Perkasa atau Hexa Indonesia, kemudian HM Sampurna HMSP, kemudian Indoput INDF, Indo Tambang Raya ITMG, Kalbe Farma LBF, kemudian MP Mitra Pinastika MPMX, kemudian ITBA Perusahaan Tambang di Asam, Telkom atau TLKM, Tower sarana menara TOR, kemudian United Traktor UNTR, dan terakhir adalah Unilever UNVR. Oke. Ini grafiknya perbandingan kinerja harga IDX 20 kalau kita lihat dalam waktu 1 tahun terakhir ya. Untuk dari tahun 3 tahun terakhir, 1 tahun terakhir, dari Desember 2021 sampai Januari 2023, saham yang kenaikan harganya yang cukup signifikan ada pada saham Indo Tambang Raya, mencapai kenaikan 94%. Kemudian diikuti Adaro, kemudian Bank Mandiri, dan seterusnya. Ini adalah kinerja harganya sendiri dari IDX High Dividend 20. Kemudian dari segi price book value, atau kalau kita sebut juga price book value, itu adalah rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu saham layak dibeli. Artinya semakin kecil price book value-nya, berarti semakin bagus. Kalau kita lihat price book value yang terkecil, yang
terkecil adalah di saham kode saham MPMX atau disebut juga dengan Mitra Pinastika Mustika dengan fresh book value 0,8. Kemudian ada ADMX atau Adira Dinamika Multi Finance 0,9, kemudian Indofood, kemudian Astra Internasional, kemudian Traktor, Adaro, Bank BNI, Indo Tambang Raya atau ITMG, dan PTBA dan seterusnya. Jadi yang terendah ini MPMX, kemudian yang tertinggi VBPR-nya itu adalah Unilever dan Telkom yang paling tinggi nilai fresh book value-nya. Artinya seperti Unilever ini 30 kali tingkat kemahalan atau tingkat nilai asetnya lebih mahal 30 kali lipat dibandingkan dengan aset real. Dibandingkan dengan contohnya di sini Indofood, dia hanya 1 kali 1, jadinya 1 kali harga aset realnya. Kemudian selanjutnya dari segi PER-nya, price earning ratio sendiri adalah PER. Kalau kita cari di Google, PER saham adalah rasio yang digunakan untuk menilai murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Laba bersih dalamnya adalah laba bersih bersaham. Sehingga PER ini secara teori semakin kecil PER-nya maka semakin bagus. Jadi dari IDX 20 saham-saham yang berada di IDX High Dividend 20, PER yang terendah adalah Indo Tambang Raya, kemudian Adaro Energi, PTBA, UNTR, ADFX, HSI. Itu yang 5 teratas yang terendah PER-nya. Sedangkan PER yang tertinggi adalah di saham Kalbe Farma dan Unilever, BCA, Cheiron Pakpen, Telkom. Selanjutnya untuk dividen yield-nya sendiri yang tertinggi adalah saham PTBA dengan harga saat ini. Kalau kita lihat saham PTBA harga hari ini, PTBA di harga 3.600, di harga Rp3.690 per lembar sahamnya. Dividen yield-nya mencapai 18,51%. Sehingga kalau kita asumsikan dengan rata-rata 5 sampai 10%, 15-18%, nilai kembali setiap tahunnya dari modal yang ditanamkan atau diinvestasikan di PTBA akan tidak dapat oleh investor sebesar 18% setiap tahunnya.